Ada yang bilang, laki-laki kalau selingkuh tuh biasa. Tapi kalau udah perempuan yang selingkuh, semua pasti hancur. Laki-laki mau selingkuh berapa kali pun, biasanya mereka cuma gatel atau iseng-iseng aja, nggak pakai hati. Walaupun alasannya karena nggak happy di rumah. Faktanya tetap, pulang baginya ya ke rumah. Rumah baginya ya istri dan anak-anak. Beda sama perempuan. Kalau mereka sudah di titik menyerah sama rumah tangga, sudah terlalu capek dan mati rasa, sampai akhirnya memutuskan selingkuh, kebanyakan laki-laki biasanya nggak bisa berkutik. Mereka mungkin kaget, shock, dan baru sadar kalau istri yang selama ini dianggapnya lemah, nggak berdaya, nggak semenarik perempuan di luar, ya dianggap sebatas sosok pengurus anak yang cerewet aja deh kerjanya. Tapi ternyata nggak sanggup mereka lepaskan. Bahkan mungkin mereka takut membayangkan hidup tanpa kehadiran kita. Kalau bisa ngomong kasar, sebenarnya kita mau ngomong gini ya bun. Hey kamu suami, kamu pikir aku bertahan di rumah tangga ini karena aku udah gak bisa kemana-mana lagi? Udah gak ada yang mau? Gak bisa hidup tanpa kamu? Astaga, namanya perempuan, mau kamu lempar ke jurang manapun mereka pasti hidup dan bertahan. Kalian tuh jangan sombong. Kalau bukan karena takut dosa, kalau bukan karena anak-anak, kalian pikir kita gak bisa nyari lagi di luaran yang lebih hebat dan lebih baik dari kalian, para suami yang selalu nyakitin kita? Jangan sombong. Detik ini juga, kalau kita mau yang namanya perempuan, pasti bisa dapetin siapa aja. Mau buat iseng-iseng, mau buat serius, gak susah nyarinya. Tapi Allah masih menjaga kewarasan kita. Anak-anak menjadi pagar kita. Sehingga meski kita bisa banget selingkuh sama siapa aja, kita tetap memilih menghargai pernikahan ini dan berkorban mengutamakan anak-anak. Gitu gak sih bun? Padahal ya, kalau dipikir-pikir namanya perempuan mah pasti ada aja lah yang godain, yang usaha. Namanya juga laki-laki. Tapi, walau kita punya privilege seperti itu sebagai perempuan, belum tentu kita akan pakai. Kalaupun sampai kita lakukan, maka mungkin siap-siap aja. Rumah tangga ini sebentar lagi pasti selesai. Karena, kalau perempuan sudah sampai di titik itu, artinya dia sudah terlalu lelah berusaha. Gak ada lagi yang dia takutin. Kehilangan sebesar apapun sudah siap dirasakannya. Dan satu-satunya tujuan tinggal membahagiakan dirinya sendiri. Wah, serem deh pokoknya kalau udah sampai perempuan yang ke situ. Makanya ya benar, sampai ada yang bilang kalau perempuan udah selingkuh itu lebih fatal daripada laki-laki. Tapi nggak tahu juga sih bun, itu mitos atau fakta ya? Karena jujur Mimi sendiri belum pernah ngalamin. Tapi nih ya bun, sepedi-pedinya rumah tangga, dengan berat hati Mimi harus bilang, istri selingkuh ya bukan jawabannya. Lelah, dendam, dan geramnya hati kita mungkin puas terbalas ketika itu. Tapi akibat jangka panjangnya apa kita siap menerima? Kalau kita nih misal memutuskan untuk lanjut sama laki-laki selingkuhan itu, cepat atau lambat dia pasti akan merendahkan kita juga. Karena jauh di dalam hatinya, dia sudah punya label buat kita. Kita adalah perempuan yang tidak amanah dan gak bisa menjaga harga diri. Yang lebih menyiksa mungkin suatu hari nanti kita pasti akan menyesali perbuatan kita. Apalagi kalau sadar ternyata anak-anak yang jadi korbannya. Dimana mereka akan tumbuh sedikit banyak dengan masalah-masalah yang timbul karena rasa sakit dan kesedihan yang mereka alamin akibat hancurnya rumah tangga orang tua mereka. Percaya deh, kalau itu sampai terjadi, menyesal mungkin udah terlambat. Makanya menurut Mimi, seberat apapun rumah tangga ini, selama belum ada jalan keluar terbaik dan jalan teraman untuk kita dan anak-anak, bertahan dulu ya sambil belajar berdaya. Atau mantapkan langkah, akhiri dulu rumah tangga ini, sembuhkan jiwa kita yang masih rapuh, fokus mandirikan finansial, baru memulai lagi dengan yang baru dalam kondisi mental, fisik, dan fase kehidupan yang sudah lebih sehat. Jadi kita nggak salah pilih dan bisa melangkah penuh bahagia karena jiwanya sudah penuh, anak-anak juga sudah terjamin. Bismillah, sabar ya bun. Ingat, kalau Allah nurunin suatu ujian ke kita, berarti karena Allah tahu kita bisa juga ngelewatinnya. Aduh, pokoknya Mimi tuh kalau ngomong pinter bang. Padahal mah aslinya wallahualam bisawab. Masih Senin Kemis juga bun napasnya. Pokoknya buat kita semua, semangat terus ya.